Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini, saya akan membahas satu lagi hashtag yang sedang viral belakangan ini, yaitu hashtag kabur aja dulu. Nah, awalnya hashtag ini itu gara-gara di platform X atau dulunya bernama Twitter, dan digunakan para pelajar dan pekerja Indonesia yang pernah atau sedang di luar negeri untuk membagikan tips dan trik supaya bisa ke luar negeri. Namun, topik ini justru berkembang menjadi upaya meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih layak di luar negeri. Artikel Kompas berjudul Jakarta Melelahkan, Mereka Pilih Meniti Karir di Luar Negeri, merangkum keluh kesah para generasi produktif Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri. Beragam alasannya adalah transportasi umum yang tidak mencukupi jumlah penumpang, upah minimum dan kenaikannya rendah, pengembangan karir sempit, penempatan dan persyaratan kerja yang berbelit, kota yang tidak bersih. Dan menurut data Ditjen Imigrasi 2023 mengungkap bahwa ada 3.912 warga negara Indonesia yang beralih menjadi warga negara Singapura. Sebagian besar dari mereka berada pada rentang usia produktif di 25 hingga 35 tahun. Fenomena ini disebut dengan brain drain, di mana talenta produktif Indonesia justru pergi ke luar negeri dan tidak kembali. Akhirnya negara merugi karena kehilangan SDM yang pandai dan terampil. Menurut sosiolog Universitas 11 Maret atau UNS, Derajat Tri Kartono, brain drain terjadi karena pull factor atau faktor penarik dan push factor atau faktor pendorong. Pull factor dikarenakan peluang yang lebih menjanjikan di luar negeri, sementara push factor karena kondisi dalam negeri yang dianggap kurang mendukung. Dan hal ini direspon oleh pemerintah Indonesia. Ada beberapa respon. Yang pertama ada Pak Nusron Wahid selaku Menteri ATR BPN yang mengatakan bahwa kalau ada tagar kabur aja dulu, itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak? Kalau kita ini patriotik sejati, kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama. Kalau kemudian hopeless atau hilang harapan gitu, seakan-akan kabur aja dulu itu menandakan ya mohon maaf, kurang cinta terhadap tanah air. Jadi kalau ada masalah, ayo kita selesaikan. Masyarakat pemerintah siap berdialog. Pak Yasirli selaku Menteri Ketenagakerjaan itu menanggapi dengan ini tantangan buat kami kalau mereka itu ada terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs, ciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik, itu yang kemudian menjadi catatan kami. Lalu Pak Bahlil Lahadalia selaku Menteri SDM berkata kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Lalu Pak Budi Stiono selaku Sekretaris Kemendukbagga atau BKKBN itu mengatakan bahwa saya kira tidak sampai sejauh itu. Kecil kemungkinan untuk jadi ancaman penurunan populasi. Migrasi ke negara lain secara besar-besaran bukan suatu perkara mudah, karena hanya orang yang ingin mempunyai kualifikasi tertentu yang dibutuhkan suatu negara untuk bisa mendaftar visa kunjungan atau menjadi permanent resident, penduduk tetap di suatu negara. Pak Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa hashtag nggak apa-apalah, masa hashtag kami peduliin. Mau kabur aja lah, kalau perlu jangan balik lagi. Pak Hasan Nasbi selaku Kepala PCO itu mengatakan bahwa harus taat prosedur supaya tidak jadi pendatang haram. Kalau orang merantau tidak boleh dilarang. Dan apakah hashtag kabur aja dulu itu menandakan bahwa diri kita tidak nasionalis? Justru faktanya sederet tokoh di Indonesia yang sangat berpengaruh itu belajar dan bekerja di luar negeri. Tren hashtag kabur aja dulu semakin menguat di sosial media sebagai respon atas terbatasnya lapangan kerja dan kualitas kehidupan di Indonesia. Bahkan muncul statement kontroversial mengatakan bahwa WNI yang mengikuti tren ini diragukan nasionalismenya. Apakah hal tersebut benar? Padahal dari tokoh penting di luar negeri juga pernah menempuh pendidikan dan berkarir di luar negeri. Ada Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang telah menjabat di 4 periode pemerintahan berbeda ini, mengenyam pendidikan di University of Illinois di USA atau di Amerika Serikat. Dan juga beliau berkarir di luar negeri seperti menjadi konsultan USAID di Atlanta, Executive Director IMF, dan lain-lain gitu. Tapi yang paling noticeable atau yang paling ditulis dalam sejarah yaitu yang dua itu. Lalu Bu Mari Elka Pangestu pernah menjadi Menteri Perdagangan di era Presiden SBY. Ini banyak menempuh pendidikan dan pekerjaan di luar negeri juga, seperti beliau Bachelor of Economics and Master of Economics di Australian National University dan PhD in Economics in University of California. Beliau juga sempat menjadi Director Center of Strategic International Studies di CSIS, the Senior Fellow di Columbia School of International and Public Affairs, Managing Director of Development Policy and Partnership,
di World Bank. Itu karir beliau di luar negeri. Lalu ada Pak Archandra Tahar, pria kelahiran Padang yang pernah menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di periode pertama Pak Presiden Joko Widodo. Ini telah malang melintang di luar negeri, baik menempuh pendidikan maupun berkarir. Beliau pernah S2 di Master in Ocean Engineering di Texas A&M University dan PhD juga di Ocean Engineering Texas A&M University. Beliau dari researcher di Teknik Offshore, Hydrodynamics Lead di Flowtech, Principal and President Asia Pacific AGR Deepwater Development System, Principal Harton Wyson Deepwater, President Petro Engineering, dan lain-lain. Itu tapi yang ada di luar negeri. Kalau karir beliau di Indonesia juga banyak seperti Menteri SDM, Wakil Menteri SDM, Komisaris Utama PT Pertamina, dan lain-lain. Lalu, yang baru-baru ini, Bu Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, itu menempuh seluruh pendidikan tingginya di luar negeri, termasuk berkarir sebagai peneliti hingga menjadi profesor di Tsinghua University China. Pendidikan beliau di Harvard University BM Magna Cum Laude with IS Honor di Northwestern University. Lalu karir beliau di Postdoctoral Research Teaching Fellow di University of British Columbia, Associate Professor di Swarthmore College, dan Professor Research Chair di Tsinghua University. Lalu, presiden kita salah satunya Pak Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie, ya tokoh jenius Indonesia yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga ini banyak menghabiskan waktunya untuk pendidikan dan berkarir di luar negeri, lebih tepatnya di Jerman. Pendidikan beliau di Diplom Engineer di Rheinische Technische Hochschule Aachen, Jerman. Lalu dokter di Ingenieur Rheinische Technische Hochschule Aachen, Jerman. Lalu advisor di Wagenfabrik Talbot dan lain-lain. Jadi kayak kepala penelitian pengembangan analisis struktur pesawat terbang juga di Messerschmitt Böckler BBJ di Jerman Barat dulu waktu Jerman masih belum terpisah. Dan terakhir Pak Presiden kita saat ini, Pak Prabowo Subianto, itu juga tercatat pernah tinggal di luar negeri dari tahun 98 dan sampai di tahun 2000 di Yordania gitu. Dan waktu itu sempat dekat dengan Raja Yordan yang bahkan sampai sekarang pengaruhnya Pak Prabowo di Yordan itu cukup kencang, karena kebetulan saya juga pernah ke sana. Lalu menurut pandangan saya ini tren kabur raja dulu itu sebenarnya perlu menjadi perhatian pemerintah, karena berarti ini kan menjadi alarm sosial gitu loh yang harus ditindaklanjuti. Lalu emang tujuan utama hashtag kabur aja dulu ini kemana aja sih? Jadi per September 2024, kenapa hashtag ini bisa rame ya teman-teman? Peluang karir di Indonesia makin sempit, pengangguran makin banyak, ditambah PHK makin meradang. Lulusan SMA itu ada 78.902 orang, tapi lowongannya cuma 10.225. Lulusan S1 ada 559.691, tapi lowongannya cuma 88.305, yang artinya antara pencari kerja dan jumlah pekerjaan itu 1:8, teman-teman. 1/8-nya doang yang bisa diserap. Lalu berdasarkan data PMI, beberapa negara ini jadi tujuan favorit pekerja migran di tahun 2024. Hong Kong itu ada 99.373, ini menempati peringkat 1. Lalu peringkat 2 ada Taiwan di 84.581 orang. Lalu peringkat 3 ada Malaysia di 51.723 orang. Lalu ada di peringkat 4 ada Jepang di 12.720 orang. Di peringkat 5 ada Singapura di 10.819 orang. Di peringkat 6 ada Korea Selatan di 10.750 orang. Dan di peringkat 7 ada Arab Saudi di 7.358 berdasarkan sumber data BP2MI selama tahun 2024. Dan pekerjaannya apa aja sih sebenarnya orang-orang ini? Itu banyaknya nomor 1 menjadi housemaid atau pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga lah bahasa halusnya. Itu sekitar 100.096 orang. Lalu ada caregiver di 52.029 orang. Ada worker di 22.527 orang. Ada plantation di 20.565 orang. Ada domestic di 10.714 orang. Ada construction di 8.699. Ada operation production di 8.443 orang, manufacturing 6.700 orang, housekeeper and family cook di 4.728 orang, dan fisherman di 4.135 orang. Lalu kenapa rela ninggal Indonesia demi kerja di luar negeri?
Menurut BBC Indonesia ada beberapa alasan utamanya, diantaranya ekonomi nggak kunjung membaik, susah cari kerja yang layak, ketidakpastian sistem politik, hukum yang dirasa nggak adil, bahkan banyak yang enggan buat balik lagi di Indonesia alias menetap di sana. Hal ini menunjukkan begitu susahnya berkarir dan hidup layak di Indonesia. Jika dirupiahkan, nilai UMP-nya emang jauh banget. Contohnya, seperti di Jepang, UMP mereka 24,26 juta rupiah. Di Taiwan 14,2 juta rupiah, di Singapura 13,6 juta rupiah, di Hong Kong 12,39 juta rupiah. Di Malaysia aja itu masih lebih tinggi dari kita di 5,8 juta rupiah. Dan ini sumber datanya dari Trading Economics, iNews, Finance, dan gaji-terbaru.id. Ada notes, Singapura dan Malaysia tidak memiliki ketentuan upah minimum. Itu dihitung berdasarkan upah minimum rata-rata dari berbagai profesi. Jadi jujur gak heran banyak yang pilih kerja bahkan dari pendidikannya juga di luar negeri. Dan jujur ini sebagai penutup, saya pribadi bahkan beberapa kali ditawarkan opportunity keluar, tapi jujur saya memilih Indonesia karena saya mencoba berpikir positif di Indonesia. Dan mudah-mudahan teman-teman juga, ya walaupun memang secara opportunity masih bagusan di luar negeri, tidak ada salahnya teman-teman, kecerdasan teman-teman, skill teman-teman diterapkan di Indonesia juga. Ya kecuali memang tadi tidak terserap di Indonesia, ya mau nggak mau ya suka nggak suka demi yang namanya memperpanjang hidup ya. Ya jadi saya juga posisinya netral lah untuk hashtag kabur aja dulu ini. Dan begitu aja kali teman-teman dari saya. Kalau kalian suka videonya silakan like dan subscribe channel ini. Dan kalau emang ada yang kalian sampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah, serta share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.